Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah pembelajaran menulis paragraf. Garis besar pembelajaran menulis paragraf adalah seperti ini, kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah menentukan tema paragraf. Yang kedua, membuat kalimat di papan tulis. Ketiga, membahas evaluasi atau aturan menulis paragraf. Yang keempat, membuat paragraf. Siswa-siswa membuat paragraf. Ini merupakan suatu evaluasi. Dan yang kelima, pengayaan atau perbaikan dari kemampuan menulis paragraf. Yang pertama adalah menentukan tema. Guru menentukan tema pembelajaran menulis paragraf. Misalnya saja di sini ada 8 pilihan tema paragraf yang bisa ditulis oleh siswa atau mahasiswa. Misalnya saja pilihan tema yang pertama adalah menghindari kehidupan materialis. Ini adalah tema yang mungkin menarik untuk dikembangkan oleh siswa. Tema ini mungkin menarik karena pada saat ini orang-orang berlomba-lomba untuk mencukupi kehidupannya, dan mereka menghina orang-orang yang misalnya kekurangan. Akhirnya masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Tema kedua yang bisa dipilih misalnya sopan santun bermedia sosial. Ini juga sangat menarik karena seringkali masyarakat tidak bertutur santun di media sosial. Seringkali muncul makian di media sosial. Misalnya dengan dalih bahwa di media sosial bisa anonim atau bisa tidak mengenal antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sopan santun di media sosial merupakan tema yang menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Contoh tema berikutnya misalnya toleransi. Misalnya toleransi dalam berdemokrasi. Pakar tata negara Refli Harun misalnya meramalkan bahwa Indonesia akan terpecah lagi menjadi 2 kelompok. Pakar hukum tata negara misalnya meyakini bahwa tahun 2024 masyarakat kita pun akan terbelah menjadi 2 kelompok lagi, disebabkan oleh presidensial threshold yang tidak memungkinkan presiden dari partai gurem atau partai kecil. Demikian pula toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama juga merupakan tema yang menarik karena pada saat ini ada kelompok-kelompok yang menyerang kelompok lain atas dasar agama. Misalnya atas dasar perbedaan fikih atau perbedaan akidah atau mazhab dalam agama. Tema keempat yang bisa dipilih misalnya pembelajaran tata negara dalam pendidikan kewarganegaraan. Tema ini merupakan tema yang menarik karena tema ini terus berkembang. Misalnya saja tentang undang-undang HIP atau tentang undang-undang KPK atau tentang undang-undang Omnibus Law
Ini adalah tema yang menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Tema berikutnya yang menarik untuk dikembangkan menjadi paragraf adalah bencana alam dan perang. Karena bencana alam ini terjadi, misalnya saja terkait dengan wabah COVID atau bencana alam lain, atau perang, misalnya perang di Timur Tengah atau di Teluk Persia, yang sekarang ini juga ada negara-negara yang diduga sangat berdarah-darah dalam peperangannya selama 10 atau 20 tahun terakhir ini. Tema berikutnya yang menarik untuk dikembangkan adalah kekayaan alam. Misalnya karena negeri kita, Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, maka Indonesia harus bisa memanfaatkan kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, tema yang menarik adalah keindahan alam. Karena negara Indonesia sangat banyak kekayaan alamnya. Tema berikutnya yang bisa dipilih adalah teknologi. Misalnya teknologi sepeda listrik yang sedang dikembangkan. Teknologi baterai juga merupakan tema yang menarik karena bangsa Indonesia juga mengembangkan baterai untuk pengembangan sepeda listrik atau motor listrik. Demikian pula dengan biosolar dan aquaponik. Tema-tema itu menarik untuk dikembangkan. Tema lainnya yang mungkin bisa dipilih adalah cita-cita, karena siswa-siswa harus berupaya untuk mencapai cita-cita mereka. Langkah berikutnya yaitu membuat kalimat di papan tulis. Di sini siswa-siswa di bawah bimbingan guru menulis kalimat-kalimatnya di papan tulis. Setiap siswa menuliskan satu kalimat di papan tulis. Dan guru mengevaluasi kalimat yang dibuat oleh siswa di papan tulis itu. Misalnya saja, aturan yang digunakan adalah ejaan dan kamus. Ejaan bisa dilihat di laman Puebi dan kamus bisa dilihat di laman KBBI. Di sini guru meminta siswa untuk menulis kalimat sampai papan tulis penuh dengan kalimat yang dibuat oleh siswa. Kemudian guru mengevaluasi kalimat-kalimat itu. Biasanya dalam kalimat yang dibuat oleh siswa itu terdapat sejumlah kesalahan, dan tugas guru adalah memperbaiki kesalahan itu atau membahas atau mengevaluasi kalimat itu agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang. Aturan yang digunakan adalah ejaan dan kamus. Misalnya huruf kapital dalam ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Kemudian kamus itu berkaitan dengan kebakuan atau penggunaan kata. Kemudian siswa diminta oleh guru untuk membuat sebuah paragraf di kertas masing-masing. Paragraf itu terdiri atas 150 kata sampai 250 kata saja. Misalnya sebuah paragraf atau setengah halaman. Aturan yang diberlakukan adalah ejaan dan kamus. Ini adalah contoh paragraf yang bisa dibuat oleh siswa. Ini adalah paragraf yang terdiri atas 101 kata, yang seharusnya 150 kata. Misalnya temanya tentang toleransi dalam beragama. Dan potensi-potensi yang mungkin muncul
karena seorang mengusik masalah-masalah fikih dari orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal, misalnya saat berhaji atau saat beribadah yang lainnya dalam berhaji. Padahal kita seharusnya menyayangi orang lain tapi tidak mempertanyakan amalan-amalannya atau berusaha memperbaikinya. Kita memang meyakini bahwa syariat yang kita lakukan benar, tetapi orang lain juga mungkin meyakini bahwa syariat yang dilakukan juga benar. Langkah berikutnya adalah pengayaan, yaitu kembali menentukan tema, membuat kalimat di papan tulis, dan membuat paragraf lagi. Hal ini sangat penting karena mungkin saja siswa masih melakukan kesalahan-kesalahan dari tulisan yang dia buat. Dengan begitu, pengayaan atau perbaikan ini akan mengukuhkan kemampuannya dan menguatkan pengetahuannya. Contoh kesalahan yang dibuat oleh siswa diantaranya tidak adanya huruf kapital di awal kalimat. Yang kedua, ada huruf kapital di tengah-tengah kata. Yang ketiga, contoh kalimat seperti ini. Dengan adanya bencana membuat warga sadar. Di sini kata dengan seharusnya dihapus saja. Seharusnya kalimat ini berbunyi adanya bencana membuat warga sadar. Contoh kesalahan yang berikutnya, keempat, adalah kalimat yang terlalu panjang atau tidak ada tanda titiknya. Contoh kesalahan yang kelima adalah konjungsi yang berulang, misalnya kemudian lagi, lalu lagi, setelah itu lagi. Ini adalah contoh kesalahan yang dibuat oleh siswa dalam paragraf atau kalimatnya. Ini adalah contoh rekap kesalahan yang merupakan bagian dari riset. Di sini ada kode karangan atau kode siswa, kemudian ada jumlah kesalahan dan penggolongan kesalahannya dan penggolongan dan turusnya. Misalnya di sini huruf kapital ada 5 kesalahan, kesalahan kata depan ada 1. Misalnya kata depannya yang seharusnya dipisah menjadi disatukan. Atau kalimat yang terlalu panjang. Misalnya ada 2 kesalahan kalimat terlalu panjang. Dengan begitu kesalahannya ada 8. Contoh penilaiannya adalah seperti ini. Skor totalnya ditentukan 110. Satu kesalahan mengurangi skor 10. Karena itu di sini misalnya 110 kurangi 80 adalah 30. Jadi skor siswa hanya 30. Skor ini sangat penting karena guru-guru berharap siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam paragrafnya. Satu kesalahan juga seringkali diulang oleh siswa. Ini adalah contoh paragraf yang dibuat oleh siswa. Nanti slide berikutnya adalah transkrip dari paragraf ini. Kita bisa melihat bahwa siswa ini melakukan sejumlah kesalahan. Misalnya di sini huruf kapital yang seharusnya kata aku ini seharusnya tidak ditulis kapital atau tidak ada tanda titik. Dan kesalahan ini berulang sehingga kesalahannya ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 13 kesalahan. Berarti dikali 10 130. Berarti skor 110-nya itu adalah habis. Kesalahan kecil seperti ini diulang-ulang membuat siswa rendah dalam skornya.
paragrafnya. Jadi, guru mempunyai tugas yang berat untuk memeriksa paragraf. Kelas yang gemuk akan memberatkan guru untuk memeriksa kalimat atau paragraf yang dibuat oleh siswa. Dan memeriksa tidak hanya dijengkal saja atau dinilai dari banyaknya karangan yang dibuat oleh siswa, banyaknya kalimat yang dibuat oleh siswa, melainkan harus diperiksa dari sisi ejaan dan kamus, kebakuan. Kemudian pemeriksaan paragraf juga tidak bisa oleh komputer atau diotomatisasi. Oleh karena itu, banyak kata yang ditulis oleh siswa dibatasi hanya 150 kata sampai 250 kata saja. Kemudian tema juga beragam agar guru tidak jenuh ketika memeriksa karangan siswa. Pembelajaran menulis yang lain bisa dikembangkan, misalnya menulis karya ilmiah. Siswa misalnya menuliskan fakta-fakta dan bukan fiksi. Siswa juga bisa belajar untuk menulis studi literatur atau karya ilmiah atau belajar pengolahan data. Demikian uraian tentang pembelajaran menulis paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.